ucapkan dulu saksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya betul-betul kita tidak tertahan, atau mungkin sudah ada keluarga kita yang dibunuh, baru kemudian hal itu. Sebagaimana kisah Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, ketika mendapati mereka bertiga disiksa oleh Abul Hakam ibn Hisham, Abu Jahal, dan ibundanya dibunuh pertama kali, Sumayyah, wanita syahidah pertama dalam sejarah Islam. Ketika Sumayyah diikat di sebuah tiang, kemudian Abu Jahal memegang tombak, kemudian Abu Jahal lesatkan tombak tersebut, di bagian kemaluan Sumayyah hingga tembus sampai pinggangnya, radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan itu dilihat oleh anaknya Ammar. Setelah itu ayahnya Yasir disiksa di hadapan Ammar sendiri, menjadikan dirinya betul-betul tidak kuat untuk menahan rasa sakit dan pedihnya ketika itu. Dan Ammar gejolak dirinya ingin segera memakamkan ibundanya, memakamkan ayahandanya, dan tidak tega melihat keduanya mati dalam kondisi mengenaskan. Karena ketidakmampuannya Ammar, akhirnya Ammar mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Abu Jahal, qul huban, katakan hubal. Akhirnya Ammar mengatakan kalimat tersebut dalam kondisi yang sangat-sangat terpaksa. Kemudian dia menangis. Setelah memakamkan ibundanya, ayahandanya, datang Rasulullah SAW menemui Ammar, dan Ammar berpaling dari Rasulullah SAW. Beliau membelakangi Nabi dan tidak berani untuk melihat ke arah Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku mampu untuk memandangmu dan melihatmu, sementara lisanku telah mengucapkan kalimat kekufuran? Kata Rasulullah SAW, tidak wahai Ammar, sesungguhnya engkau mengucapkannya dalam kondisi terpaksa, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku bahwasanya Allah tidak akan jadikan sebagai sebuah dosa sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa, dan dalam kondisi dipaksa. Ya. Lebih tepatnya bukan terpaksa, tapi dipaksa. Karena berbeda ya. Terpaksa dengan dipaksa. Nanti kalau kita katakan terpaksa, banyak orang yang akan bermudah-mudahan, wah kok terpaksa. Enggak, tapi dia dipaksa. Betul-betul dipaksa. Ada dorongan dan ada ancaman. Kalau tidak begini. Kalau tidak begini. Walaupun pada dasarnya jangan kita menyekutukan Allah, sekalipun tantangannya adalah dipenggal, dibunuh, dibakar dan sebagainya. Lihat sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Kita tahu semuanya kisah Bilal. Siksaan beliau itu bermacam-macam. Sampai pada puncak siksaan yang dirasakan oleh Bilal, dibuka bajunya, diletakkan di atas padang pasir, tangannya diikat, kakinya diikat. Di bawah terik matahari yang begitu sangat panas, diletakkan batu di atas dada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, supaya dia kemudian mengucapkan kalimat kekufuran. Tidak ada yang keluar dari lisan Bilal kecuali satu kata, Ahad. Allah Maha Esa. Allah yang tunggal, Allah yang satu. Itu saja yang keluar dari lisan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Siksaan beliau kuat sekali dan berat, tapi tidak menjadikan beliau gentar. Rasulullah SAW, bagaimana beliau siksaan yang beliau dapatkan dari orang-orang musyrikin? Sedang salat, kata Abu Jahal, siapa di antara kalian yang mau mengambil jarwan unta dari kabilah fulan, kemudian dia letakkan di atas punggung
Muhammad kalau dia sedang sujud. Pergilah Uthman ibn Ma'id ke kabilah tersebut. Kemudian dia ambil jeroan dan diletakkan di atas apa? Punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang ajar. Bahkan Abu Jahal pernah ingin menginjak leher Nabi ketika Nabi sedang sujud. Tapi apa kata perawi hadis? Kata Aisyah yang meriwayatkan hadis tersebut, bahwasanya Abu Jahal pernah suatu ketika hendak menginjak leher Nabi SAW ketika Muhammad SAW sedang sujud. Tiba-tiba ketika Nabi Muhammad SAW sedang sujud dan Abu Jahal mulai mendekat, tiba-tiba Abu Jahal mundur. Orang-orang kafir Quraisy melihat hal tersebut. Dia mundur dengan apa? Dia letakkan kedua lengan tangannya di hadapan wajahnya. Kemudian orang-orang bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, kenapa? Kenapa enggak jadi kau injak Muhammad?" Apa kata Abu Jahal? "Antara aku dengan Muhammad terhalangi oleh api dan sangat panas." Dan itu hanya dilihat oleh siapa? Abu Jahal. Siksaan bagi dia. Tapi pada intinya orang-orang yang mereka itu dihina, dicaci, dihukum, disiksa, ya, hendaknya jangan sampai menggoyahkan keimanannya. Dan harus tetap tegar dan teguh di atas agama. Teguh di atas akidah yang benar. Dan jangan sampai gentar untuk kemudian malah melakukan kesyirikan kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Karena kesyirikan ini dosa yang paling besar.